Halo semuanya. Kita tunggu sebentar ya sampai teman-teman yang lain udah pada join. Oh iya, jangan lupa selama acara ini berlangsung untuk nyalain kameranya ya. Terima kasih. Ini teman-teman hari ini pada libur nggak sih? Atau diundur besok? Soalnya dengerin. Diundur besok. Diundur besok. Tapi ini udah selesai kan sekolah? Besok. Udah selesai. Oh, jangan sampai kalian ninggalin sekolah loh ya. Udah pada makan belum? Udah. Udah, Kak. Jangan sampai ntar belum makan. Kalau kalian pingsan, aku nggak bisa nolongin loh. Kita tunggu bentar lagi ya. Kalau misalnya ada teman-teman kalian yang belum join, bisa langsung diingetin nih. Oke, kalau gitu gimana kalau kita mulai sekarang aja ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, selamat siang semuanya. Gimana nih kabar minggu ini? Baik nggak? Atau kayaknya masih kerasa berat nih gara-gara sekolah online yang super hektik banget. Tapi teman-teman tetap harus jaga kesehatan dong dan semangat untuk menjalani aktivitasnya. Nah, karena tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, untuk menyayangi dan mencintai aku, kalian harus tahu aku lebih dekat. Siang-siang minum es kelapa, cakep. Minumnya di warung dekat perempatan. Halo semuanya, kenalin nama aku Nisa, yang bakal memandu teman-teman selama 1 jam ke depan. Nah, sebelumnya, marilah kita berdoa demi kelancaran dan kesuksesan acara pada siang hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, teman-teman, di sini kira-kira udah tahu belum ya? Kira-kira kita tuh bakal ngomongin apa sih? Nah, karena kita bakal kupas tuntas semua pertanyaan teman-teman seputar studi lanjut setelah sekolah menengah pertama. Mulai dari alasan dan tujuan, jalur masuk sekolah, mapel dan soft skill, pengalaman organisasi, kelanjutan studi dari sekolah tersebut, hingga biaya yang dibutuhkan. Dan tentu aja topik-topik ini akan disampaikan sama kakak-kakak yang berpengalaman di bidangnya, yaitu ada Kak Syahri sebagai narasumber SMA Negeri dan Swasta yang merupakan alumni SMA 4 Kota Tangsel. Halo Kak Syahri. Halo semuanya. Selanjutnya ada Kak Kristina sebagai narasumber SMK yang sedang bersekolah di SMK Tarakanita Jakarta. Halo Kak Tina. Halo semuanya. Selanjutnya ada Kak Inaya sebagai narasumber International School yang sedang bersekolah di Sekolah Madania. Halo Kak Inaya. Halo semuanya. Dan yang terakhir ada Kak Azahra sebagai narasumber sekolah berasrama yang merupakan alumni dari SMA Taruna Nusantara. Halo Kak Azahra. Halo teman-teman, semangat ya. Oke, kayaknya kita baru perkenalan aja udah menarik banget ya. Tapi sebelum kita lanjut ke acara inti, aku bakal membacakan beberapa pernyataan yang wajib banget kalian taati. Yang pertama, dimohon bagi para peserta untuk menonaktifkan mikrofon selama acara. Dimohon para peserta untuk menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali ada instruksi untuk mengaktifkan pada saat sesi tanya jawab.
Yang kedua, dimohon bagi para peserta untuk tetap menghidupkan kamera selama acara berlangsung. Dan yang terakhir, para peserta dilarang menyampaikan pendapat dan pertanyaan yang menyinggung unsur sara, ras, atau hal yang bersifat mendiskriminasikan kelompok atau golongan tertentu. Nah, sekarang kalian udah nggak sabar dong? Langsung aja kita panggil Kak Syahri, Kak Kristina, Kak Inayah, dan Kak Azahra. Halo semuanya, mungkin tadi Kak Nisa udah buka dengan pantun. Aku mau lanjut pantun nih, mau balas pantunnya Kak Nisa. Jalan-jalan ke kota Kediri, cakep. Pulangnya jangan lupa membeli surabi kelapa. Perkenalkan, nama aku Syahri, hari ini bakal bawain materi sekolah negeri dan sekolah swasta. Oke, nah kita mulai mungkin dari tujuan dan alasan mengapa aku mau masuk ke sekolah negeri, dan mungkin kalau kalian ada yang mau masuk ke sekolah swasta. Yang pertama, untuk sekolah negeri. Yang pertama itu ada faktor lokasi, teman-teman. Karena biasanya sekolah negeri itu jumlahnya lebih banyak ketimbang SMK negeri. Jadi lokasi sekolah negeri itu lebih mudah terjangkau. Dan juga kebetulan sekolahku SMA Negeri 4 Tangerang Selatan dekat dengan rumah tinggalku. Yang kedua, biaya sekolah di sekolah negeri itu lebih terjangkau karena biaya sekolahnya itu tercover ataupun dibiayai oleh dana BOS, dana biaya operasional sekolah. Yang ketiga, linear dengan kelanjutan studi selanjutnya. Jadi ketika kalian bersekolah di SMA negeri, kalian akan mendapatkan materi-materi dan pembelajaran yang lebih teoritis untuk melanjutkan ke studi selanjutnya di perguruan tinggi negeri. Gitu, teman-teman. Nah, kalau sekolah swasta gimana, Kak? Kalau sekolah swasta ada beberapa pertimbangan nih. Yang pertama, pertimbangan orang tua tentang pandangan kalau kualitas dan layanan di sekolah swasta itu lebih bagus. Tapi ini pandangan ya, teman-teman. Memang beberapa sekolah swasta memang menyediakan layanan yang lebih unggul daripada sekolah negeri. Gitu. Yang kedua, anggota keluarga ada yang lulusan dari sekolah swasta yang sama. Jadi biasanya dari rekomendasi keluarga ataupun kerabat yang sudah menjadi alumni dari SMA swasta tersebut. Yang ketiga, ada tambahan mapel khusus. Seperti kalau misal kalian di sekolah swasta keagamaan, maka akan ada tambahan mapel agama. Kalau misal kalian di SMA swasta umum biasanya ya, ada tambahan seperti kewirausahaan atau entrepreneurship. Seperti itu, teman-teman. Nah, kalau sekolah internasional gimana? Kalau sekolah internasional akan dibahas oleh Kak Inayah. Kak Inayah, aku persilakan. Oke, makasih ya Kak Syahri. Karena tadi Kak Nisa sama Kak Syahri kenalannya pakai pantun, aku nggak mau kalah. Jadi, makan ikan di pinggir sawah, makannya ditambah sambal roa. Kenalkan, nama aku Inayah, aku dari Sekolah Madania. Nah, kenapa sih alasan aku masuk sekolah internasional? Mungkin kayak pada bingung nih, sekolah internasional tuh unggulannya apa sih? Aku bakal kasih tahu tujuan dan alasan aku buat masuk ke sekolah internasional. Jadi, dulu itu aku dari TK sampai SMP di lingkungan yang sama, di mana itu tuh terlalu monoton dan aku nggak bisa berkembang. Akhirnya aku mutusin buat keluar dari zona nyaman dan masuk ke sini. Selain itu, karena aku udah mulai kepikiran buat kuliah ke luar negeri dari SMP, dan kebetulan kakakku juga melanjutkan studi di luar negeri, teman-teman kakak aku nyaranin buat masuk sekolah internasional agar linear dengan studi lanjut yang ingin keluar negeri. Nah, kalau aku udah jelasin tentang alasan aku buat masuk ke sekolah internasional, gimana kita tanya ke Tina tentang alasannya dia buat masuk SMK. Nah, ada yang tahu nggak nih alasan aku masuk SMK? Ada nggak? Oke, karena nggak ada, aku jelasin aja. Pertama, alasan aku masuk SMK itu karena aku pengen berfokus ke satu kejuruan yang mana udah aku minati sejak SMP, yaitu pelajaran akuntansi. Nah, yang kedua, aku juga lebih suka pelajaran yang banyak praktikumnya, dan itu aku dapatkan di SMK. Gak cuma itu, peserta didik di SMK itu diajarkan untuk menjadi profesional di bidangnya masing-masing. Dan juga di SMK itu menurut aku pribadi, ada program yang menarik, yaitu program wajib di SMK yaitu PKL dan sertifikasi. Pasti ada yang bingung, PKL apa sih, Kak? Sertifikasi apa sih, Kak? Nah, aku bakal bahas di sini. PKL itu adalah pelatihan kerja lapangan, atau biasa dikenal kalau orang-orang taunya magang. Nah, magang ini adalah salah satu program wajib yang mana kita dilatih, kita dikasih pengalaman baru untuk terjun ke dunia kerja langsung. Kita di situ juga bisa melatih kedisiplinan, terus juga kita bisa melatih skill komunikasi dengan kelompok, skill komunikasi dengan orang-orang dewasa, itu kita dilatih banget. Nah, yang kedua ada sertifikasi. Apa sih, Kak, sertifikasi? Sertifikasi ini merupakan kayak tes gitu, kayak ujian,
Yang mana kalau kamu lulus uji sertifikasi, kamu bakalan dapat sertifikat yang menyatakan kalau kamu itu kompeten di bidang kamu. Nah, nggak cuma itu, sertifikasi ini juga bisa menjadi nilai plus kalau kamu mau kuliah ke jurusan yang kamu pilih di SMK itu. Nah, selanjutnya untuk sekolah boarding bakalan dijelasin nih sama Kak Azara. Silahkan Kak Azara. Oke, halo teman-teman, kenalin lagi ya, aku Azara, Kak Azara yang akan sharing bareng kalian tentang kehidupan sekolah boarding. Kalau ditanya, kenapa sih Kak masuk sekolah boarding? Jadi sedikit cerita nih teman-teman, aku kan aslinya dari Nganjuk, tapi waktu SMP aku di Kediri, jadi aku harus ngekos waktu selama SMP itu. Nah, selama 3 tahun ngekos, orang tua aku kayak ngawasi perkembangan aku. Jadi setelah lulus, orang tua aku langsung menyarankan, kamu masuk sekolah boarding aja di SMA Tata Nusantara. Dengan harapan supaya aku lebih disiplin lagi dan bisa punya mental survive yang bagus. Orang tuaku juga ngerasa tenang karena pengawasan mulai dari makan, tidur, dan lain-lain itu udah dilakukan oleh sekolah. Dan juga diharapkan studiku jadi lebih fokus karena minim distraksi dari luar. Distraksi ini maksudnya kan kalau habis pulang sekolah aku kan nggak bisa keluar-keluar kayak pergi ke kafe atau main sama teman gitu. Dan juga ada tambahan muatan pendidikan karakter di sekolah boarding yang menurut orang tuaku itu bakal bagus banget untuk pengembangan kepribadian aku. Gitu ya teman-teman. Kembali lagi ke Kak Nisa. Terima kasih Kak Zahra. Nah, teman-teman, untuk alasan yang disebutkan kakak-kakak ini kan beragam ya. Mungkin ada yang melihat dari sisi jarak dari rumah, kelanjutan studi yang mau diambil setelah SMA, pengalaman baru di luar zona nyaman, belajar tentang kedisiplinan, fasilitas yang ditawarkan, atau mungkin kalian ada yang merasa unggul nih di suatu bidang dan kalian pengen lebih profesional gitu. Tapi kira-kira untuk menempuh pendidikan di sekolah ini, kalian juga harus tahu dong, apa sih jalur masuk yang ada dari setiap sekolah, dan kira-kira persyaratan apa ya yang dibutuhkan? Baik. Untuk jalur masuk ke sekolah negeri, nih teman-teman, ada melalui PPDB. Jadi menurut Permendikbud PPDB terbaru, Permendikbud nomor 44 tahun 2019, ada 4 jalur nih teman-teman. Yang pertama jalur zonasi, jalur yaitu jalur dari jarak rumah kalian ke sekolah dihitung, dan itu punya kuota minimal 50%. Yang kedua, ada jalur afirmasi minimal 15%. Kak, afirmasi ini apa sih, Kak? Afirmasi adalah jalur khusus untuk teman-teman yang punya kartu Indonesia Pintar. Jadi untuk teman-teman yang mungkin memiliki keterbatasan ekonomi bisa melalui jalur afirmasi. Terus yang ketiga, ada jalur perpindahan orang tua atau wali minimal 5%. Dan yang sisanya itu biasanya digunakan untuk jalur prestasi baik akademik maupun non-akademik. Kalau misalnya kita hitung presentasinya mungkin sekitar 30%. Oh ya teman-teman, pemerintah pusat memberikan kewenangan atau otonomi kepada Pemda, pemerintah daerah, untuk menentukan alokasi penerimaan siswa baru melalui berbagai jalur ini. Jadi, provinsi di Indonesia itu biasanya jalurnya untuk alokasinya ini berbeda-beda. Tapi teman-teman bisa cek langsung melalui mungkin web dari Dinas Pendidikan Provinsi masing-masing. Contohnya seperti pemerintah daerah Jakarta yang aku cantumin sebelumnya. Itu aku ambil dari Pemda DKI Jakarta. Terus kalau untuk swasta gimana, Kak? Swasta tiap sekolah punya kebijakan masing-masing nih, teman-teman. Tapi kalau di swasta ini kalian tentuin dulu kalian mau masuk swasta mana, terus kalian bisa langsung akses web sekolahnya dan juga kalian bisa dapetin informasi lebih jauh tentang pendaftaran sekolah tersebut. Di swasta ini ada yang mengadakan tes, ada pun yang tidak. Jadi menyesuaikan sekolahnya masing-masing. Oke, untuk sekolah internasional bakal dibahas sama Kak Inayah. Kak Inayah, aku persilahkan. Nah, makasih Kak Sherry. Kalau tadi Kak Sherry udah ngejelasin kalau SMA itu sesuai aturan provinsi, sedangkan kalau SMA swasta itu sesuai sekolah masing-masing, gimana sih kalau sekolah internasional itu? Nah, untuk sekolah aku, alumni SMP tidak perlu menggunakan jalur tes apapun karena hanya menggunakan nilai rapot, sedangkan untuk aku yang dari luar, aku harus ngambil 4 mata pelajaran, yaitu matematika, bahasa Inggris, IPA, dan IPS. Nah, untuk mata pelajaran bahasa Inggris, soal yang diujikan itu kesulitannya lebih tinggi dari sekolah biasa. Karena di sini itu kan bakal full bahasa Inggris. Jadi, yang diujikan harus lebih tinggi dari yang biasa. Gitu.
Nah, selanjutnya untuk jalur masuk di SMK. Di SMK sih sebenarnya kurang lebih itu sama dengan yang SMA. Ada jalur prestasi yang kalau akademik harus linear sama kejuruannya, atau yang jalur tes kayak aku. Kalau jalur tes sendiri ada beberapa mata pelajaran yang diujikan, seperti bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Cuman setiap sekolah punya kebutuhannya masing-masing, jadi mungkin kebijakannya beda-beda. Gitu teman-teman. Next, kalau Kak Boding, silakan Kak Azara. Baik, terima kasih Kak Tina. Untuk jalur masuk sekolah boarding, sebenarnya tiap sekolah itu beda-beda ya teman-teman. Ada yang ikut peraturan pemerintah di mana disediakan kuota zonasi, afirmasi, dan prestasi. Tapi ada juga yang pakai metode sesuai sekolahnya masing-masing. Kalau di sekolah aku sendiri, di SMATN, itu nanti ada tes untuk masuk. Dan kita ada 3 jenis jalur masuk, yaitu beasiswa, reguler, dan kemitraan. Nah, tesnya itu nanti meliputi ada tes akademik, psikotes, dan pemeriksaan fisik. Jadi, saran buat teman-teman dipantau terus ya perkembangan berita penerimaan siswa baru dari sekolah yang ingin teman-teman masuki. Kembali ke Kak Nisa lagi. Terima kasih Kak Zara. Nah, benar banget nih teman-teman, harus diperhatikan segala macam jalur yang disediakan oleh SMA itu, karena memang setiap sekolah berbeda-beda kan. Mulai dari tanggal tesnya, persyaratan spesifik untuk mendaftar, sampai mata pelajaran apa sih yang harus banget dipersiapkan untuk ujian awal masuk. Cari tahu juga nih, kira-kira ada nggak ya persyaratan selain tes akademik, karena mungkin ada beberapa sekolah yang mewajibkan calon siswanya untuk tes kesehatan dan tes psikologi. Karena ini juga pasti bakal berhubungan sama pelajaran dan soft skill yang akan kita pelajari ke depannya. Nah, buat kakak-kakak, pelajaran apa sih yang selama ini kakak pelajari di sekolah menengah atas? Oke, aku akan jawab dari sekolah negeri dulu ya teman-teman. Kalau di sekolah negeriku, itu kurikulumnya 2013 revisi, ditambah juga mapel peminatan. Mapel peminatan ini berdasarkan apa sih Kak? Berdasarkan jurusan-jurusan yang ada di SMA. Kalau jurusan di SMA, pada umumnya ada 3 teman-teman. Yang pertama, ada IPA atau Saintek atau Sains, yaitu ada biasanya ada matematika, fisika, kimia, biologi. Terus ada IPS ataupun Social Humaniora, ya pelajaran sosial. Jadi di Social Humaniora ini ada yang dipelajarin geografi, sosiologi, sejarah, ekonomi, gitu. Nah, kalau yang ketiga ada bahasa. Kalau untuk jurusan bahasa ini menekankan pada sastra, seperti bahasa Inggris, sastra Inggris, dan juga sastra asing. Ditambah lagi ada mapel antropologi, kayak gitu. Nah, nantinya itu akan ditambah juga dengan beberapa mapel sesuai dengan SMA negeri kalian gitu. Terus kalau swasta gimana, Kak? Kalau swasta hampir sama, kebanyakan sudah menggunakan kurikulum 2013. Mapel peminatannya juga sama, berdasarkan jurusan-jurusan yang ada di SMA. Kebanyakan juga hampir sama, 3 juga jurusannya. Ada IPA, IPS, dan juga bahasa. Tapi kalau di SMA swasta ini biasanya ada mapel tambahan dari sekolah, seperti yang aku sudah sebutkan sebelumnya. Kayak mungkin ada pelajaran entrepreneurship, ataupun kewirausahaan, ataupun ada mata pelajaran agama, seperti itu. Kalau sekolah boarding gimana sih, Kak? Coba kita tanyakan sama Kak Azahra. Baik Kak Sherry, di sekolah boarding kita juga belajar pelajaran K13 dan ada mapel peminatan. Nah, tapi yang spesial dari sekolah boarding teman-teman, umumnya ada tambahan mapel khusus dari sekolah yang disesuaikan dengan jenis sekolah boardingnya. Misalnya nih, untuk sekolah boarding semi-militer, kita ada tambahan pelajaran tentang kepemimpinan dan bela negara. Sedangkan untuk sekolah boarding yang nuansa agama, tentunya ada tambahan pelajaran yang lebih lengkap tentang agama yang terkait ya teman-teman. Selanjutnya, kalau di sekolah internasional, apa aja ya yang dipelajari? Kak Inayah mungkin bisa bantu menggambarkan. Silakan Kak Inayah. Makasih Kak Zahra. Nah, tadi Kak Syari udah jelasin tentang kurikulum di negeri dan swasta, dan Kak Zahra udah jelasin tentang kurikulum di boarding. Mungkin banyak yang belum tahu kalau kurikulum internasional juga ada loh perbedaannya. Kalau di Indonesia sendiri, sekolah internasional itu kebanyakan menggunakan 3 kurikulum. Apa aja sih? Yaitu ada Cambridge A-Level dari Inggris, Advanced Placement dari Amerika, dan IBDP atau International Baccalaureate, yang dimana ijazahnya itu akan setara dengan diploma atau D3. Jadi, sebelum pilih sekolah internasional, penting juga nih untuk melihat lebih dulu kurikulumnya. Nah, di sekolah inter itu tetap ada IPA dan IPS. Untuk aku sendiri, sekolah aku menggunakan kurikulum Cambridge dan K13.
gimana sih kok bisa nyampur? Nah, untuk pelajaran Cambridge sendiri di sekolah aku itu ada fisika, kimia, matematika, biologi, ICT, dan bahasa Inggris. Sedangkan sisanya seperti PKN, agama, sejarah Indonesia itu tetap menggunakan kurikulum K13. Selain itu, ada juga bermacam bagai soft skill seperti community service, reading passport, ekskul, final paper, dan internship atau magang. Nah, aku udah jelasin bagian aku gimana sih. Kalian penasaran nggak sama kurikulum SMK? Yuk kita tanya ke Kak Tina. Sebelumnya nih, Kak Inayah, aku mau nanya, kira-kira untuk sekolah internasional itu kita wajib banget nggak sih bisa bahasa Inggris atau nanti di dalamnya akan kita pelajari lebih lanjut? Nah, buat kalian mungkin takut karena bahasa Inggrisnya kurang lancar, itu benar-benar gak apa-apa. Kalian itu bisa masuk karena di sini kita juga bakal diajarin grammar supaya nulis essay atau nulis resume itu lebih bagus. Nah, jadi buat kalian yang masih takut, ikut aja dulu, nggak usah mikirin grammarnya salah atau speaking kalian masih berantakan, nggak apa-apa sama sekali. Gitu kan, Nisa? Sih, Kak Inayah. Bisa sekarang lanjut ke Kak Tina. Oke, selanjutnya untuk sekolah menengah kejuruan. Untuk sekolah aku sendiri menggunakan kurikulum K13 dan juga ada tambahan pelajaran sesuai kejuruan yang dipilih. Kalau untuk kejurusan akuntansi itu bakalan ada administrasi pajak, akuntansi lembaga, dan beberapa tambahan lainnya. Tapi nggak cuma akuntansi aja loh di SMK. SMK itu juga ada tata boga, ada pariwisata, perhotelan, sekolah tari, dan banyak lagi SMK. Nah, selanjutnya silakan Kanisa. Terima kasih, Kak Tina. Nah, karena kita lagi di Indonesia nih, otomatis kurikulum yang digunakan mungkin hampir-hampir sama ya, yaitu K13. Tapi balik lagi nih ke sekolah masing-masing. Ada yang sekolahnya dibagi menjadi 2 jurusan atau 3 jurusan, IPA, IPS, Bahasa, dengan tambahan mata pelajaran peminatan dan tambahan dari sekolah. Lalu sekolah swasta dengan tambahan pelajaran sesuai sama sekolah ya, seperti contohnya sekolah Islam, sekolah bernuansa agama yang akan ada tambahan pelajaran agama lainnya. Lalu ada sekolah internasional dengan campuran kurikulum luar negeri, SMK dengan pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan jurusannya, dan sekolah boarding yang contohnya tadi kayak Kak Azahra berbasis militer, akan ada kaitannya dengan bela negara dan kewarganegaraan. Tapi nih teman-teman, selain mata pelajaran wajib yang akan kita pelajari di SMA, kita juga penting banget untuk berpartisipasi dalam organisasi sekolah. Bisa dijelasin dong kakak-kakak, organisasi apa aja sih yang ada di sekolah masing-masing? Oke, aku jelasin dari SMA negeri ya, SMA negeri dulu. Jadi kalau misal tadi aku udah bahas juga tentang SMA negeri yang teoritis. Kalau teman-teman kayak mau kayak SMK gitu ya, mau punya kapasitas yang sama kayak kakak-kakak di SMA atau teman-teman di SMA, gimana? Kalian bisa banget ikut organisasi untuk meningkatkan skill profesionalitas kalian. Nah, kalau di sekolah negeri sendiri ada beberapa organisasi nih. Ya seperti OSIS, MPK, Pramuka, Paskibra, PMI. MPK, apa sih Kak MPK? Mungkin teman-teman kalau di SMP itu adanya OSIS doang ya teman-teman. Kayak jarang kan ada MPK di SMP. MPK itu Majelis Permusyawaratan Kelas, yaitu lembaga legislatif yang mengevaluasi kinerja dari OSIS, organisasi intrasekolah yang bertugas mewadahi aspirasi aktivitas dan kreativitas siswa, kayak gitu. Kalau pramuka dan lain sebagainya mungkin teman-teman udah tahu ya. Terus yang kedua, pramuka di sekolah negeri itu ada 2 jenis, yaitu pramuka wajib dan pramuka peminatan. Kalau pramuka wajib ini diwajibkan teman-teman, karena ada peraturan menteri yang mewajibkan pramuka wajib sebagai ekstrakurikuler. Yang kalau misalnya peminatan gimana Kak? Kalau peminatan ini biasa disebut dengan ambalan. Ambalan ini adalah pramuka-pramuka yang lebih apa ya, lebih menjurus ke pramuka-pramuka lainnya gitu. Nanti akan kita bahas di poin selanjutnya. Organisasi di luar sekolah ataupun ekstern. Jadi kalau misalnya OSIS itu di tingkat kota itu ada forum OSIS tingkat kota, ada forum OSIS tingkat provinsi, dan juga ada forum OSIS tingkat nasional. Kalau pramuka juga sama teman-teman. Jadi ada dewan kerja ranting, dewan kerja cabang, dewan kerja nasional, kayak gitu. Nah, kalau sekolah swasta gimana, Kak? Sekolah swasta juga hampir sama. Ada OSIS, MPK, Pramuka, Paskibra, PMI, dan berbagai eskul lainnya. Mungkin, tapi jadi kalau di sekolah negeri mungkin lebih banyak jumlah ekstrakurikulernya karena siswanya lebih banyak. Tapi kalau di sekolah swasta itu biasanya ekstrakurikulernya tidak sebanyak dengan sekolah dengan sekolah negeri. Kayak gitu, teman-teman. Nah,
buat bahas tentang ekstrakurikuler ataupun organisasi di sekolah internasional, Kak Inayah yang bakalan jelasin. Kak Inayah, ya silakan. Makasih Kak Shri. Nah, kira-kira gimana nih? Kalau di sekolah internasional tuh ada organisasi atau enggak sih? Nah, di sekolahku itu ada. Nah, di sekolahku sendiri itu ada OSIS, yang udah dijelasin sama Kak Sherry, MPK, sama kayak sekolah negeri dan swasta, Paskibra, dan juga Pramuka. Untuk aku sendiri, aku ikut organisasi OSIS dan menjadi sekretaris 2. Nah, itulah pengalaman aku di organisasi sekolah internasional. Gimana kalau kita tanya tentang organisasi di SMK ke Katina? Katina, silakan. Oke, terima kasih Kak Inaya. Nah, buat pengalaman organisasi, di SMK sendiri biasanya tetap ada OSIS ya, sama kayak di SMA. Tetap ada OSIS, ada MPK, cuman tergantung sekolahnya masing-masing. Dan kalau sekolah aku, ekstra pramuka itu ada satu doang, adanya ekstra pramuka yang wajib, dan kalian juga wajib milih satu ekstrakurikuler di luar pramuka. Gak hanya itu juga ada OSIS dan MPK. Dah, selanjutnya untuk sekolah boarding akan dijelaskan sama Kak Azara. Silakan Kak Azara. Oke Kak Tina, di boarding school umumnya juga ada OSIS, MPK, Pramuka gitu ya teman-teman. Yang menarik teman-teman, ekskul di sekolah boarding itu biasanya lebih variatif lagi. Misalnya boarding semi militer, organisasi barisnya itu lebih banyak jenisnya daripada misalnya di SMA yang hanya satu kelompok paskibra. Kalau di semi militer tuh ada untuk paskibra khusus upacara, untuk paskibra khusus acara-acara besar, dan masih banyak lagi. Nah, buat kalian yang suka banget kegiatan baris itu dijamin bakal seneng banget di sekolah boarding semi militer. Sedangkan untuk kalian yang pengen meningkatkan ilmu dan wawasan tentang agama, aku yakin banget kalian bakal cocok juga masuk di ekskul keagamaan di sekolah boarding nuansa agama yang lebih variatif. Gitu. Ke Kak Nisa lagi. Terima kasih Kak Zara. Nah, untuk pengalaman organisasi ini menurut aku nih penting banget loh guys. Mulai dari melepas kepenatan di sekolah, menyalurkan hobi kalian, hingga mengajarkan kita untuk menjalin relasi dan bersosialisasi. Karena tentunya ketika kita udah selesai SMA nih, kita akan bertemu dengan banyak orang dan dengan berbagai karakter. Jadi kita udah bisa mulai nih belajar dari SMA, gimana sih caranya bersosialisasi dengan orang gitu kan. Nah, ngomongin soal studi lanjut nih, boleh dong, Kak, kasih gambaran kira-kira apa sih kelanjutan studi yang bisa diambil dari sekolah yang dipilih? Oke, aku bahas lagi dari sekolah negeri atau SMA negeri. Yang pertama, lulusan SMA negeri itu bebas memilih jurusan kuliah yang linear ataupun lintas jurusan di PTN atau PTS di Indonesia ataupun luar negeri. Jadi tadi aku juga sempat bahas kalau di SMA negeri itu lebih teoritis ya teman-teman. Jadi lebih mempersiapkan teman-teman untuk masuk ke perguruan tinggi. Terus ada pandangan nih teman-teman, kayak Kak kalau masuk SMA negeri itu bakal lebih berpeluang untuk masuk perguruan tinggi negeri ya Kak? Sebenarnya nggak salah, nggak benar juga sih teman-teman. Jadi sebenarnya ada 3 faktor yang menentukan untuk kuota SNMPTN ataupun kuota jalur masuk PTN dengan undangan. Jadi yang pertama ada akreditasi sekolahnya, yang kedua ada perankingan sekolahnya, yang ketiga ada jumlah alumni dari sekolah tersebut di perguruan tinggi yang kalian tuju, kayak gitu. Dan yang keempat pastinya nilai kalian, gitu. Jadi kalau misalnya dibilang bener nggak sih Kak, kalau masuk sekolah negeri bakal lebih berpeluang masuk ke perguruan tinggi negeri, itu ada benernya, karena kalian bakal dapat kuota yang mungkin lebih besar, karena jumlah alumni dari SMA negeri yang masuk ke perguruan tinggi negeri itu cukup banyak. Jadi kuota kalian mungkin lebih besar daripada sekolah swasta. Di sekolahku, hampir 80% lulusannya masuk ke ataupun melanjutkan ke perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. 20%-nya gimana, Kak? 20%-nya biasanya masuk ke politeknik, sekolah kedinasan, ataupun akademi militer, dan lain sebagainya. Kalau sekolah swasta gimana, Kak? Kalau misalnya di negeri kan punya SNMPTN. Kalau swasta gimana? Lulusan swasta juga punya kesempatan untuk dapat SNMPTN, teman-teman. Tapi berdasarkan beberapa penilaian tersebut, mungkin kuotanya tidak sebesar dengan sekolah negeri. Kayak gitu. Terus gimana Kak kalau kita nggak dapat SNMPTN? Jangan berkecil hati, karena masih ada jalur-jalur lainnya seperti SBMPTN dan juga
dan juga mandiri. Kalau dari SBMPTN dan mandiri ini kalian bakal tes lagi dan itu tidak mempengaruhi apapun, maksudnya sekolah kalian tidak akan mempengaruhi nilai dari tes tersebut. Jadi itu pure dari kemampuan kalian kayak gitu. Jadi hampir sama ya lulusannya dari sekolah negeri dan sekolah swasta yang masuk itu kebanyakan di perguruan tinggi dan perguruan tinggi swasta di Indonesia. Kalau sekolah internasional gimana ya? Kita tanyakan langsung ke Kak Ina ya. Oke, mungkin banyak banget nih stigma dari masyarakat kalau masuk sekolah internasional itu haruskah lanjut ke luar negeri? Iya nggak sih? Jawabannya nggak sama sekali. Tapi memang di sekolah lebih dipersiapkan untuk luar negeri. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk lanjut di Indonesia seperti PTN atau PTS. Untuk PTN juga tetap ada jalur seperti SNMPTN dan SBMPTN. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Syahri tadi. Banyak yang mengambil, kalau di Indonesia itu banyak yang ngambil jalur kelas internasional atau kelas reguler. Nah, selanjutnya gimana nih tentang SMK? Kira-kira apa sih anak SMK tuh rata-rata kemana ngelanjutinnya? Yuk kita tanya ke Kak Tina. Oke, terima kasih Kak Ina ya. Nah, untuk lanjutan studi di SMK sendiri, pasti banyak dari kalian yang beranggapan. Sorry, aku mau tanya dong, suara aku putus-putus gak? Jelas. Gue aku lancar, Kak Tina. Oke, aku lanjut ya. Untuk studi di SMK, pasti kalian banyak yang beranggapan nih, kalau di SMK nih disiapinnya untuk langsung kerja, pasti harus langsung kerja, nggak bisa kuliah. Nah, pernyataan itu kurang tepat ya teman-teman. Di SMK itu, kalian disiapin untuk menjadi profesional di bidang kalian. Bukan berarti kalian nggak bisa kuliah, bukan berarti kalian nggak bisa kuliah. Sebenarnya, dengan kalian masuk ke SMK itu adalah satu keuntungan. Kenapa Kak, kok bisa disebut keuntungan? Karena gini, di SMK itu kita diajarin untuk fasih dan fokus di satu kejuruan aja. Dan juga di kejuruan yang kita pilih itu juga siap langsung diaplikasikan ke dunia kerja. Dan yang terakhir, benefitnya, pelajaran yang kita pelajari di SMK itu sebenarnya adalah pelajaran dasar di dunia perkuliahan. Jadi kemungkinan kalau kalian lulus SMK dan melanjutkan perkuliahan sesuai dengan kejurusan kalian yang ada di SMK, kalian bisa jadi paling unggul di situ. Karena selama 3 tahun sekolah, kalian sudah mempelajari itu, gitu teman-teman. Nah, untuk sekolah boarding kayak gimana sih? Boleh nih Kak Azara yang jelasin. Terima kasih Kak Tina. Untuk sekolah boarding semi militer, memang mayoritasnya dari siswa itu berniat melanjutkan ke akademi kayak Akpol, Akmil, AU, AL. Bahkan di sekolah aku itu pernah diadain survei kelanjutan studi dan didapatkan hasil bahwa lebih dari 50% itu pengen lanjut ke akademi loh teman-teman. Kak, tapi aku nggak mau lanjut ke akademi, gimana dong gitu? Oh nggak masalah, karena kalian juga bisa daftar di kuliah di PTN, PTS, kedinasan, bahkan di luar negeri. Contoh aja kakak ini kan lulusan SMATN yang sekolah semi militer kan, tapi nggak lanjut ke akademi, malah kuliah. Jadi untuk pilihan studi lanjut nanti dikembalikan lagi ke pribadi masing-masing ya. Jadi terserah kalian, nggak harus dituntut, oh semi militer, aku harus masuk akademi, nggak seperti itu. Kembali ke Kak Nisa. Terima kasih Kak Zahra. Nah, untuk kelanjutan studi sendiri ini ada beberapa yang linear ya teman-teman, karena ketika kita memilih SMA tersebut, pasti ada beberapa pelajaran kan yang dibutuhkan untuk tes ke jenjang berikutnya, karena pastinya di SMA ini udah dipersiapkan secara matang. Tapi seperti apa yang dikatakan sama kakak-kakak tadi, stigma yang selama ini kalian dengar belum tentu benar. Sebenarnya bisa aja loh ketika kalian masuk ke sekolah A, lalu ingin melanjutkan studi ke jalur B gitu. Contohnya ketika kalian menempuh pendidikan di SMA, lalu pengen kuliah nih, justru teman-teman udah punya poin plus karena unggul di bidang yang kalian minati. Atau mungkin ketika kalian sekolah di sekolah boarding gitu kan, terus kalian pengen lanjut ke perguruan tinggi atau bahkan ke luar negeri nih, itu bisa banget. Nah, untuk mendapatkan segala macam fasilitas ini, berapa sih biaya yang dibutuhkan? Untuk SMA negeri ataupun sekolah negeri itu tidak ada SPP bulanan teman-teman. Jadi biaya untuk sarana dan prasarana sekolah negeri itu sudah ditanggung oleh dana BOS atau dana operasional sekolah dari pemerintah untuk kalian semua. Jadi kalau untuk gimana nih Kak BOS ini? BOS ini melalui pemerintah daerah provinsi. Jadi kalian bisa make sure lagi
provinsi kalian itu sudah sepenuhnya gratiskah ataupun belum? Karena untuk pembiayaan BOS ini melalui APBD, teman-teman. Jadi kebijakannya melalui kebijakan pemerintah provinsi, kayak gitu. Kak, tapi emang benar-benar 100% gratis? Nggak bisa 100% gratis juga sih. Ada beberapa biaya yang mungkin kita keluarkan sendiri, seperti karya wisata, ataupun kalau misal ada kegiatan sukarela lainnya dengan biaya sukarela. Tapi itu nggak terlalu besar kok, teman-teman. Jadi bisa dibilang hampir gratis sih, gitu. Kalau sekolah swasta gimana, Kak? Umumnya sih kalau sekolah swasta lebih mahal karena operasional sekolahnya itu berasal dari SPP kalian. Dan nominalnya di sekolah swasta ini berbeda-beda, mulai dari ratusan ribu sampai dengan jutaan. Tapi biasanya biaya ini juga mempengaruhi dengan pelayanan yang diberikan ataupun fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh sekolah swasta tersebut. Jadi untuk mengetahui berapa sih biaya sekolah swasta, kalian bisa langsung hubungin langsung ke web sekolahnya ataupun langsung ke sekolahnya untuk menanyakan berapa biaya sekolah swasta tersebut gitu. Kalau sekolah internasional kita langsung tanyain aja ke Kak Ina ya. Oke, Kak Sherry udah jelasin kalau sekolah negeri itu ditanggung oleh pemerintah daerah, sedangkan sekolah swasta itu sesuai sekolah masing-masing. Gimana sih kalau sekolah internasional? Jadi, sekolah internasional itu juga ditanggung masing-masing. Untuk kegiatan tambahan seperti summer school atau exchange tetap membutuhkan biaya sendiri. Selain itu, dikarenakan sekolah aku yang letaknya itu di antara Bogor, Jakarta, dan Depok, banyak juga anak-anak yang memilih untuk masuk asrama. Untuk asrama sendiri, itu membutuhkan biaya lebih dari sekolah yang full day. Nah, kalau aku udah jelasin tentang sekolah internasional, gimana sih? Kalian penasaran nggak biaya di SMK? Yuk kita tanya ke Katina. Oke, selanjutnya di SMK. Di SMK sendiri, sistem pembayarannya ada SPP, ada uang kegiatan bulanan, dan juga beberapa iuran yang ditanggung sesuai dengan kejuruannya gitu. Namun nominalnya kalau mau dibandingkan dengan sekolah swasta, jauh lebih murah. Dan juga kalaupun kalian mau, kalian bisa masuk lewat jalur beasiswa untuk siswa-siswi yang berprestasi. Nah, kalau sekolah boarding gimana sih Kak Azara? Oke, kalau untuk sekolah boarding, kita biasanya ada uang pangkal dan SPP yang harus dibayarkan per bulannya ya teman-teman. Untuk nominalnya setiap sekolah beda-beda, jadi kalian sebaiknya cari informasi lebih lanjut di sekolah yang ingin kalian tuju. Uang ini nanti akan digunakan untuk biaya akomodasi seperti makan, buku, seragam, kamar, dan fasilitas lainnya yang udah disiapin sama sekolah. Tapi bagi kalian yang punya prestasi yang bagus atau nilai rapot selama SMP yang keren juga, ada program beasiswa yang biasanya ditawarkan. Di mana kalau kalian bisa ngambil program beasiswa itu, kalian nggak perlu bayar uang pangkal atau SPP bulanan sama sekali selama masa studi. Gitu, kembali ke Kak Nisa. Terima kasih Kak Azahra. Nah teman-teman, untuk biaya sekolah ini pasti bervariasi ya, tergantung sekolahnya masing-masing. Tapi kalau menurut aku pribadi, berapapun harganya pasti akan worth it dengan pengalaman yang akan didapatkan. Sekarang aku mau tanya nih sama kakak-kakak, pengalaman berkesan apa sih yang membekas banget selama menempuh sekolah menengah ke atas? Oke, mungkin dari aku dulu ya Kak Nisa. Kalau aku di SMA karena aku diajarkan untuk berpikir teoritis dan kritis, aku jadi lebih berpikir tentang sesuatu nih, tentang teori-teorinya nih teman-teman. Aku terkadang melakukan praktikum di SMA karena aku jurusan IPA, aku melakukan praktikum-praktikum ataupun penelitian-penelitian tentang makhluk hidup dan lain sebagainya. Terus kalau untuk pengalaman organisasi sendiri, pengalaman berkesan karena aku menjabat sebagai ketua OSIS saat SMA, tentunya itu jadi pengalaman berkesan banget nih karena aku bisa mewadahi aspirasi dan juga bisa menyalurkan aktivitas dan kreativitas dari teman-temanku. Kayak gitu sih Kak. Kalau misalnya Katina gimana nih Katina? Nah, kalau aku sendiri, di SMK itu kan aku memang suka pelajaran akuntansi dan juga memang banyak praktikum. Jadi setiap kali ada latihan atau ada penilaian tiba-tiba mendadak gitu, nah aku selalu excited banget dan tertantang banget buat penilaian itu gitu. Kalau Kak Inaya gimana nih Kak Inaya? Bisa sharing sedikit nggak Kak?
Oke, karena tadi tuh aku udah sedikit jelasin tentang soft skill yang ada di sekolah internasional, kayak community service, reading passport, final paper, atau internship. Nah, menurut aku, community service yang disediakan dari sekolah internasional itu melatih public speaking dan kepercayaan diri dari setiap siswanya. Kenapa? Karena biasanya kita tuh harus presentasi ke adik kelas, atau kita tuh ngisi acara buat teman-teman angkatan, di mana nanti itu akan masuk ke jam community service yang akan dipakai untuk lulusan. Selain itu, ada reading passport, di mana kita membuat rangkuman dari buku-buku yang telah kita baca. Itu juga cukup berkesan karena pas aku SMP, jujur itu aku jarang banget baca buku. Terus tiba-tiba pas SMA harus baca 10 buku per tahunnya. Jadi kayak itu seru, ternyata baca buku itu seru. Nah, selain itu yang terakhir, karena aku juga OSIS, aku sering ketinggalan sekolah karena acara OSIS. Guru-gurunya tuh kooperatif banget buat ngajarin materi lagi. Misalnya, aku nggak ikut 2 jam pelajaran. Nanti pas sorenya, gurunya bakal nanya, mau ada kelas tambahan atau enggak. Kalau misalnya aku kurang ngerti, boleh diadain. Kalau misalnya aku ngerti, nggak usah diadain. Gitu. Nah, terakhir yuk kita tanya ke Kak Zahra tentang pengalaman berkesannya di sekolah boarding. Baik Kak Ina ya. Jadi sekolah boarding itu kan asrama ya teman-teman. Jadi bisa dibilang tuh kita bareng-bareng terus sama teman sesama angkatan. Dari bangun pagi sampai mau tidur lagi di malam hari, ketemunya ya teman lagi. Nah ini menarik banget ternyata. Karena vibes anak mudanya itu jadi kerasa terus gitu. Dan kita bisa jadi kenalan sama banyak orang baru yang punya latar belakang beda, kebiasaan beda, sifat yang beda, dan hal-hal yang beda mungkin nggak pernah kita temui sebelumnya. Dan kalau ada event kayak nonton film bareng, acara tahunan, perayaan hari besar itu kita bareng-bareng bisa makan rame-rame, nyanyi, dan lain-lain. Dan aku rasa itu jadi kenangan yang indah banget buat aku pribadi. Gitu. Terima kasih Kak Zahra. Gimana nih teman-teman? Udah mulai dapat titik terangnya belum buat pilihan yang bakal diambil? Atau masih ada yang bingung nih? Nah, sekarang banget waktunya buat tanyain semua yang masih ngeganjal karena kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang mau nanya, bisa langsung raise hand ya. Ayo ada yang mau nanya nggak nih? Mumpung kakak-kakaknya ada di sini dengan pengalaman yang luar biasa ya, kalau kalian dengar tadi itu kayak asik-asik gitu. Makin bingung nggak sih? Mau masuk yang mana ya? Ternyata asik-asik semua gitu. Oke, kita langsung aja ke Helena ya untuk pertanyaan pertamanya. Halo Kak, aku mau tanya. Itu kan di SMA itu kan ada jurusan IPA sama IPS kan tuh. Nah, habis itu mungkin pelajarannya di IPA sama IPS tuh bedanya apa kan biasanya mungkin tetap ada pelajaran-pelajaran biasanya mungkin sama atau memang kalau IPA lebih menjurus ke IPA dan IPS lebih menjurus ke IPS atau gimana Kak? Terima kasih. Oke, aku jawab ya, Helena tadi. Tentang IPA dan IPS. Kalau IPA, ilmu pengetahuan alam, tentunya akan membahas tentang ilmu-ilmu pengetahuan alam ataupun sains. Seperti fisika, kimia, biologi, matematika, itu akan lebih diperdalam di SMA jurusan IPA. Kalau misalnya kalian mau masuk ke IPS, kalian bisa masuk nih ke IPS, ilmu pengetahuan sosial, yang akan membahas tentang geografi, sosiologi, sejarah, ekonomi. Materi-materi tersebut akan lebih banyak dipelajari kayak gitu, dan kalian akan lebih belajar tentang sosial humaniora kayak gitu sih. Apakah sudah menjawab, Helena, jawaban aku? Sudah Kak, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya ada Naswa nih, silahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Kak, saya mau nanya dari sekolah boarding itu kan tubuhnya itu harus kuat gitu nggak sih? Kayak tes kekuatan gitu, ada berat badan, tinggi badan gitu, gimana Kak? Baik, tadi aku sempat jelaskan ya, kalau misalnya tesnya itu adalah pemeriksaan fisik, bukan berarti kita nanti waktu mau masuk sekolah boarding, terutama yang semi militer, kita disuruh lari, disuruh push up. Oh enggak, kenapa? Karena
ya tujuan kita masuk sekolah boarding supaya melatih itu semua kan. Jadi sekolah boarding itu nggak harus mewajibkan, oh kamu harus kuat lari dulu baru bisa masuk sekolah boarding, enggak gitu. Nah jadi kita nanti ada pemeriksaan tubuh untuk memeriksa kira-kira kita punya penyakit atau kelainan gitu nggak yang membuat kita kesusahan untuk menjalani kehidupan selama di sekolah boarding semi militer, karena kan kegiatannya padat banget kan Dek, jadi kalau misalnya ada kayak penyakit tertentu gitu bisa memberatkan, itu takutnya nanti malah kondisinya jadi semakin buruk gitu. Nah untuk berat badan dan tinggi badan gitu sebenarnya yang penting nggak usah jangan terlalu parah gitu, maksudnya jangan terlalu obesitas gitu. Itu aja, jaga berat badan yang normal dan stabil. Dan untuk fisik nantinya akan dilatih ketika udah masuk gitu ya Dek. Apakah bisa menjawab? Oke Kak, makasih. Sama-sama. Pertanyaan selanjutnya kepada Syafira dipersilahkan. Ya, menurut kakak-kakak semua, 10 tahun ke depan itu bidang apa yang potensial untuk jadi bidang profesi, Kak? Baik. Boleh aku jawab dulu? Sherry dulu. Sorry ya. Oke. Mungkin aku bakal jawab dulu ya tentang bidang apa yang potensial. Tentunya ini mungkin nanti kakak-kakak lain akan memberikan perspektifnya masing-masing nih. Tapi kalau dari aku sendiri ada beberapa bidang nih. Yang pertama tentunya kalau kalian bisa di bidang teknologi itu sangat menguntungkan karena sekarang apa-apa sudah menggunakan teknologi. Yang kedua di bidang kesehatan karena bagaimanapun kesehatan itu tidak bisa digantikan oleh alat. Walaupun mungkin alat itu akan berkembang tapi alat-alat tersebut tidak bisa sepenuhnya menggantikan human sebagai orang yang menggerakkan alat-alat tersebut. Dan yang ketiga mungkin di bidang perdagangan karena perdagangan akan terus berjalan. Mungkin Kak Azahra mau nambahin? Baik, aku juga mau nambahin apa yang udah Kak Sherry sampaikan. Jadi yang pertama, untuk bidang teknologi itu bener banget ya teman-teman. Kalau kalian sekarang lihat, banyak banget dari kita yang udah nggak asing lagi sama namanya HP, media sosial, itu kan kita pasti udah nggak ngerasa apa sih itu. Nah, teknologi itu nanti, menurutku yang prospeknya bagus ke depan adalah bidang desain itu, karena kan banyak dari perusahaan ataupun pemilik usaha itu yang sekarang mulai menjual beli kayak istilah membuka toko di media sosial atau platform itu kan. Nah, itu kan kita butuh promosi yang bagus, makanya dari itu desain itu menurutku akan jadi prospek yang bagus. Terus untuk kedua bidang kesehatan itu juga sangat bagus. Kenapa? Karena kedepannya itu masalah penyakit obat itu pasti akan terus update, terus berkembang. Pasti ke depan banyak penyakit-penyakit baru yang menunggu untuk dipecahkan. Misalnya aja kita ambil contoh terdekat, siapa yang bakal ngira COVID bakal ada, gitu kan? Ini kan kita awalnya kan kaget, lah kok ada COVID gitu. Nah terus kita akhirnya berpikir lagi gimana ya cara nyembuhin COVID. Nah akhirnya kita memproduksi vaksin. Nah makanya bidang kesehatan ini akan terus berjalan dan berkembang. Dan yang ketiga adalah menurutku bidang komunikasi. Sekarang ramai banget nggak sih kayak podcast, YouTuber. Nah itu tuh bakal kedepannya menurutku semakin berkembang lagi, semakin update, semakin canggih lagi. Maka dari itu menurutku bidang komunikasi itu bakal oke banget untuk dijadikan sebagai prospek profesi yang bagus di masa depan. Gimana Syafira, apakah sudah menjawab? Udah Kak, makasih Kakak. Ya, sama-sama. Ke pertanyaan selanjutnya kepada Indira Larasati dipersilahkan. Kak, saya mau tanya, ada strategi atau tips khusus nggak untuk bisa masuk SMA negeri? Oke, aku jawab ya, karena pertanyaannya terkait SMA negeri. Kalau strategi atau tips khusus mungkin tidak ada, tapi mungkin kalian dari sekarang bisa mulai menjaga nilai. Kalau misalnya ada yang kelas 7 nih, masih kelas 7, kalian bisa mulai menaikkan nilai kalian, terus juga tidak harus tinggi banget, tapi usahakan ada kenaikan yang konstan kayak gitu. Jadi stabil nilainya, kayak gitu ya teman-teman. Terus yang kedua, mungkin kalian juga bisa ikutan lomba-lomba supaya bisa menambah prestasi non-akademik kalian. Jadi bukan cuma hanya akademik aja, tapi non-akademik kalian juga punya, kayak gitu. Tapi kalau teman-teman yang
rumahnya juga deket sama sekolah, itu juga bisa jadi poin plus. Jadi mungkin kalau dari aku sendiri, tipsnya itu ya. Jadi semangat belajarnya buat mempertahankan prestasi akademiknya, dan juga kalau bisa ikut-ikut lomba nih, atau ikut-ikut kegiatan yang bisa menambah prestasi non-akademik. Apakah sudah menjawab, Indira? Sudah, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Ke pertanyaan selanjutnya kepada Chelsea, dipersilahkan. Kak, saya mau nanya. Saya ini kan dari SMP swasta, dan saya punya adik di sekolah internasional. Dia sudah kelas 6 sekarang, dan itu materinya pas saya lihat itu, kok kelas 6 kok sudah belajar aljabar gitu. Kan dulu saya kelas 6 di sekolah SD swasta itu belum nyampe aljabar gitu. Dan dari perspektif Kakak misalnya nanti pas SMA gitu kena shock gak? Pas dari swasta ke internasional itu kena shock gak pas pindah? Karena materinya kan dari campuran dari K13 sama Cambridge. Itu kena shock gak? Oke, karena ini nanya dari sekolah swasta ke sekolah internasional, aku bakal bantu jawab. Jadi sama, aku juga dulu dari sekolah swasta dan lanjut ke SMA internasional. Pertama-pertama nilai aku itu semester 1 jelek. Aku yang awalnya pas SMP nggak pernah remedial, baru bab 2 itu aku remedial, aku nangis juga. Tapi aku beruntung banget karena di sini itu source belajarnya, sumber belajarnya itu banyak juga, guru-gurunya sangat-sangat membantu. Guru-gurunya tuh bakal kayak, ayo nggak apa-apa, nanti bab 3 kita bakal coba lagi, nilainya naik 10, nggak apa-apa, dikit-dikit. Jadi buat kamu atau yang lain, dari sekolah negeri, dari sekolah swasta, mau coba masuk sekolah internasional, coba ajak. Kita juga di sini sama-sama belajar. Gitu, udah menjawab pertanyaannya? Sudah, Kak. Makasih. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ya, mungkin yang terakhir, untuk Syakila dipersilahkan. Selamat siang kakak-kakak. Terima kasih udah buat webinar ini ya. Di sini aku mau nanya, bimbel itu butuh nggak sih untuk SMA, dan untuk di SMA juga kita harus bimbel lagi nggak? Gitu. Oke, aku jawab gini, nanti ditambahin sama yang lain. Karena ini jawabannya juga perspektif. Kalau menurutku penting nggak penting sih bimbel, karena balik lagi ke individunya. Kalau ketika kalian udah menguasai pelajaran-pelajaran di sekolah, itu bisa nggak usah pakai bimbel. Tapi kalau kalian mungkin mau memperdalam materi-materi di sekolah, itu boleh kalian pakai bimbel kayak gitu. Apalagi di SMA untuk mempersiapkan ke perguruan tinggi, itu juga boleh kalian ikut-ikut bimbel. Mungkin kakak-kakak yang lain mau tambahin? Mungkin aku mau sedikit menjawab ya. Sebenarnya untuk bimbel itu opsional banget, mungkin karena kalian tipe belajarnya nih yang harus banget nih dibimbing sama orang, selain di sekolah kan butuh juga tuh, itu boleh. Tapi kalau memang kalian ngerasa, oh aku udah ngerasa cukup nih buat sekolah, itu juga nggak apa-apa. Karena sebenarnya bimbel itu nggak menentukan banget kalau misalnya kamu bimbel kamu bakal pinter. Enggak, tergantung orangnya loh. Ketika ada orang itu bimbel tapi nggak niat, ya kan sama aja, dia nggak bakal pinter juga. Tapi kalau misalnya nggak bimbel tapi dia belajar nih, dia belajar tekun setiap malam, dia punya target gini 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 gini, justru itu bisa loh menjadi batu loncatan bagi yang nggak bimbel. Jadi ya tergantung sama cara belajar kamu sama niat kamu bagaimana gitu. Mungkin kakak-kakak yang lain ada yang mau nambahin? Udah ya, Syakila, apakah menjawab? Menjawab Kak, terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Oke, kayaknya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sama teman-teman tadi udah cukup mewakili rasa penasaran kalian ya. Kalau gitu sekarang kita udah sampai di ujung acara. Terima kasih banyak kakak-kakak dan teman-teman atas partisipasi dan antusiasmenya yang tinggi. Semoga pertemuan kita kali ini bisa menjadi suatu jawaban atas kebingungan teman-teman tentang memilih studi lanjut yang cocok setelah SMP. Nah, sebelum kita tutup acaranya, kita foto dulu yuk buat kenang-kenangan. Akan ada beberapa slide, jadi dimohon teman-teman untuk ditahan dulu ya gayanya. Sebentar. Slide pertama.
1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. Mungkin teman-teman yang belum on cam bisa on cam lagi. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Ih, masih banyak yang on cam nih. Ayo, ayo. Yang mau on cam sekarang yuk. Kasihan nih teman-temannya dari tadi udah nahan. Nah ya, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, karena tadi kita sudah berbuka acaranya dengan doa, ada baiknya acara pada siang hari ini kita tutup juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, sekali lagi, terima kasih ya teman-teman atas kehadirannya. Sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Terima kasih Nisa. kakak. Terima kasih, Kak. Terima kasih juga. Semua. Terima kasih ya atas kehadirannya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Chelsea.